dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai dasar kajian kita surat Fatihah ayat yang kelima dan keenam, halaman 435. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kita terjemahkan terlebih dulu sesuai dengan Quran terjemah. Wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun, sungguh janji Allah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Inna syaitana lakum adu, sungguh setan itu musuh bagimu. Fattakhiduhu aduwa, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Inilah ya ayyuhan nas yang berikutnya. Sudah sekian kali kita secara berturut-turut bersambung-sambung mempelajari seruan atau panggilan umum kepada seluruh manusia yang diawali dengan surat Al-Baqarah, bunyinya ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus kita sambung-sambung sampailah malam hari ini. Mari kita pahami satu persatu. Tentu kita tidak akan mengulang lagi apa maksud daripada ya ayyuhan nas. Langsung saja kita kepada inna wa'dallahi haqqun. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji yang dimaksud di sini menurut para ulama tafsir adalah setentangan kebangkitan hidup kembali setelah mati, setentangan adanya pembalasan dan pertanggungjawaban, adanya neraka, adanya surga. Apa yang dijanjikan Allah melalui Rasulnya, setentang itu semua adalah hakun, benar. Jadi kalau kita tujukan ini maknanya janji, itu janji kebangkitan, janji nanti kamu akan dikumpulkan, kamu akan disidang, diadili, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, kemudian lalu kamu diberi balasan, berujung nanti dengan surga atau neraka. Itu hakun, benar. Sebenarnya apapun yang Allah janjikan semuanya benar, karena Allah adalah benar. Allah adalah al-haq, antal haq, engkau ya Allah adalah hak.
dan kebenaran itu datang daripadamu. Apapun yang datang daripada Allah adalah hak, termasuk apapun yang dijanjikannya adalah hak. Wa wa'dukal haq, dan janjimu adalah benar. Ini yang harus kita yakini, kita percayai, kita imani. Tidak boleh kita sedikit pun ragu, bimbang. Harus utuh keyakinan kita, karena Allah adalah Maha benar. Jadi apapun yang dijanjikannya benar semua, dan dia tidak akan mengingkari, menyalahi, memungkiri janjinya. La yukhlifullahul mi'ad. Nah, di sini diarahkan kepada apa yang dijanjikannya kepada kamu, hai manusia, melalui lisan Rasulnya. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci yang telah diturunkannya, yang disampaikan oleh Rasul, bahwa setelah mati nanti hidup lagi. Jasad-jasad yang sudah hancur, sudah lumat, sudah luluh, dimakan tanah, bahkan sudah menjadi tanah, malah dikatakan tanah. Dia yang Maha Kuasa, amat gampang dan mudah baginya untuk menciptakan jasad baru lagi. Itu pasti. Dibikinnya jasad kamu lagi seperti sekarang, tidak kurang. Lalu roh kamu dikembalikan ke jasad kamu, hidup lagi, pasti. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah bahwa kamu setelah mati akan hidup lagi. Lalu dipanggil satu persatu untuk ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, kemudian diberi balasan. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Hakun, benar adanya. Untuk itu, fala taghurrannakum, maka janganlah, taghurrannakum, janganlah sampai kamu diperdaya, ditipu oleh kehidupan dunia. Taghurran, gar, apa artinya itu? Gurur, yakni sebuah tipuan, sebuah perdayaan yang dilakukan terhadap seseorang, di mana orang itu sadar, dia sadar, kemudian adanya nanti tipuan melalui tampilan-tampilan yang menarik, yang memikat, lalu dia terpedaya. Seolah-olah keburukan itu benar adanya, seolah-olah kejelekan itu baik adanya. Karena pandainya orang yang melancarkan perdayaan. Nah, kehidupan dunia, di mana kehidupan dunia itu sendiri pun adalah suatu yang sifatnya gurur, memperdaya, orang bisa tertipu oleh keindahannya, oleh kemolekannya, kebagusannya, oleh segala macam hiasan dan pernak-perniknya. Padahal dia sementara, dia tidak abadi, akan lenyap. Dikatakan mata'ul hayati dunia, kesenangan dunia itu sementara, qalil, mata'ul ghurur. Ada 3 hal yang dapat memperdaya manusia kalau manusia itu tidak hati-hati, sehingga diingatkan manusia dengan 3 hal ini, jangan sampai dia tertipu dan terpedaya. Yang pertama, tipu daya setan. Bahkan setan itu sendiri disebut dengan garur.
si penipu ulu, si pendaya ulu. Setan disebut dengan garun, ahli menipu, ahli memperdaya. Kalau tidak hati-hati, tidak waspada, lupa manusia dengan siapa setan, dan lupa dia dengan peringatan Allah, maka dia akan ditipu oleh si garun, si setan. Makanya di ujung ayat kelima, la yagurrannakum billahil garur. Dan janganlah sampai memperdaya, menipumu terhadap Allah si setan yang pandai menipu. Ujung ayat itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini dan segala hal yang ada di dunia ini, kemegahannya, kemuliaannya, zinahnya, hiasannya, apapun juga, kalau tidak hati-hati bisa manusia terpedaya dan tertipu. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan itu. Nah, di sini kita diingatkan. Apa maksudnya? Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Di sini kita tengok penjelasan para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka, yang kita simpulkan saja begini. Hai manusia, jangan sampai kamu itu lalai, abai, lengah, bahkan hanyut dan karam dengan keindahan dunia, tipu daya dunia ini, perangkap dunia ini, mengakibatkan kamu lupa dengan kehidupan akhirat. Tidak ingat bekal dan persiapan menuju akhirat. Asik dengan dunia, keasikan dengan dunia mengakibatkan orang lupa dengan akhirat. Asik dengan dunia, lupa akhirat. Asik hidup, lupa mati. Ayat yang sering kita dengar, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu, telah memperdayamu dan menipumu, at-takatsur, dalam kehidupan dunia ini, saling berlomba, saling bermegah-megah dengan kehidupan dunia. Juga diingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Diingatkan, karena semuanya ini bisa berpotensi memperdayamu sehingga kamu lupa atau lengah atau lalai dengan kehidupan yang kekal abadi. Maka siapa yang asyik dengan kehidupan dunia, dia pasti lengah dan lalai dengan akhirat. Dunia ini makin dikejar, makin kencang dia berlari. Dalam surat Al-Hadid digambarkan dunia itu 5 saja. Wa'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah. Boleh kita lihat surat Al-Hadid, surat yang ke-57. Boleh. Tidak ada larangan melihatnya. Ayat yang ke-20, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasur. Halaman 540. Ayat 20. Halaman 540, ayat yang ke-20. Ya'lamu
ketahuilah olehmu annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia ini satu laibun, hanyalah laibun, permainan itu, dan lahwun, senda gurau. Yang ketiga zinatun, perhiasan. Yang keempat tafakhur bainakum, saling berbangga di antara kamu, tafakhur. Yang kelima takatsur, saling berlomba fil amwal wal aulad, dalam kekayaan dan anak keturunan. lima itu. Laibun, lahwun, zinatun, tafakhur, takatsur. 5. Ada ulama yang memahaminya seperti ini. Laibun itu masa anak-anak, karena anak-anak lah yang suka bermain-main saja kerjanya. Lahwun masa remaja. Lahwun banyak senda guraunya, sehingga yang pokok-pokok, yang wajib-wajib tinggal. Habis bersenda gurau, lalai. Zinatun orang muda, masuk berzinah-zinah, berhias-hias, berancak-rancak, berkame-kame, mencari perhiasan zina. Tafakhur, orang dewasa, berbangga-bangga. Tafakhur, saling berbangga dengan segala macam apa yang dibanggakan, pangkat, jabatan, kedudukan, status. Dan takatsur, orang tua, saling bersaing memperbanyak harta, menumpuk-numpuk, dan membilang-bilang anak cucu keturunan. 5 saja. Berarti ini namanya tahapan dunia. Tahapan dunia. Jadi kalau begitu ada tahapan main-main sudah selesai. Tahapan sedang gurau pun sudah selesai. Berzinah-zinah, berhias-hias masa orang muda. Itu yang memahami tahapan dunia. Tapi ada ulama memahami tidak. Siapapun dalam kehidupan dunia akan ada yang dimana. Ada orang yang asik dengan permainan hidup. Ada yang asik dengan senda gurau, lalai. Lahwun itu asal katakan lalai. Asik dengan satu, lalai dengan yang lain. Lahwun. Ada yang asik dengan zina, gilo mencari perhiasan hidup. Ada yang asik bermegah-megah, ada yang asik saling memperbanyak-banyak apapun dalam kehidupan dunia. Nah, ujung ayat, mari kita catat ujung ayat. Kita ambil aja ujungnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatu, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata, kesenangannya, al-ghurur, memperdaya. Apa itu mata? Mata itu kesenangan sementara, itu yang mata. Mata senang, tidak lama, sedikit dan sementara, namanya mata. Jadi bersenang-senang sebentar, namanya mata. Bertamattu, tiba haji tamattu. Apa doa haji tamattu? Setelah umrah senang-senang sementara menunggu haji. Tamattu.
Mata dalam dunia ini ada kesenangan, tapi kesenangannya mata itu sementara, tidak lama. Senang taruh di dunia, senang taruh di surga. Karena senang itu banjalang basuh, banjalang dapet, menjalang punyo. Kalau lah senang, kalau lah punyo tidak senang. Nyo menjalang itu senang, menjalang dapet, menjalang basuh, menjalang punyo. Coba lah percaya. Segitunya senang. Ya. Di samping mata qalilun juga gurur, kesenangannya memperdaya. Jadi orang yang memperturutkan kesenangan dan mencari kesenangan dunia, dia sering terpedaya dan tertipu. Terpedaya, tertipu dan lalai dia daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namanya orang baduniawi, badunia. Jadi orang yang disebutkan dengan keduniawian dan kekinian lalai dengan akhirat. Itu yang diperingatkan dalam surat Ghafir tadi, dalam surat Fatir. La taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu diperdaya. Apa pada kalau kamu memperturutkan kesenangan duniawi, mencari dan mencari, nanti kamu ditipu oleh dunia ini. Karena dunia itu hulwah dan khudrah. Hulwah manis, khudrah hijau, kami rencak. Kira-kira itu gambarannya. Nah, kita kembali lagi kepada surat Fatir, surat yang ke-35 tadi. Kembali lagi kita ingat. Sedikit saja kita sentuh lagi ayat itu. Fala taghurrannakum. Kata-kata taghurranna, asal katanya tagurru. Garra yagurru. Memperdaya, menipu. Lalu ditambah dengan nun, nunnya pakai tasdid, takkid namanya, taukid. Nun itu tambahan itu. Asal katanya tagur, ditambah nun, nunnya pakai tasdid, menguatkan, menekankan dan menyangatkan. Jadi kalau begitu maknanya fala taghurrannakum, maka sebenar-benar janganlah sampai kamu itu ditipu, diperdaya. Apa itu? Oleh kehidupan dunia, al-hayatud dunia. Sebenarnya dunia tidak menipu, kamu yang tertipu. Dunia tidak pernah menipu orang, karena dunia itu bukan makhluk manusia. Cuman orang yang asik dengan kehidupan dunia, dia tertipu. Itu satu. Wahai manusia, diingatkan, wahai manusia, janji Allah benar. Nah, bahwa akhirat itu pasti, ya. Kehidupan setelah mati pasti, adanya pembalasan pasti, adanya hari berhisab pasti. Benar, karena Allah yang menjanjikan. Karena pasti kehidupan akhirat itu kamu nanti akan dibalasi. Setelah kamu dibangkitkan, hidupkan lagi, dipanggil menuju sidang Allah, kemudian ditanyai, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi balasan. Karena itu pasti, maka jangan sampai kamu diperdaya, tertipu oleh kehidupan dunia, lupa mempersiapkan diri untuk kehidupan yang pasti. Lupa bahasa kita sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Lupa bahwa dunia ini sementara. Lupa bahwa ini tidak kekal. Kadang-kadang lupa bahwa soal gaib. Ini dua hal yang menyebabkan orang gaib itu mudah. Dua hal yang menyebabkan orang gaib itu mudah. Salah satunya adalah panjang anangan, tulul amal, rasa kepanjang umur. Itu cinta dunia, hubbu dunia, cinta dunia.
Dalam cinta dunia ndak pandang mudo itu. Kalaulah cinta dunia, hubud dunianya mudo orang saudara. Qalbul kabir, hati orang tua itu menjadi mudo. Hati orang tua menjadi mudo kalaulah cinta dunia. Itu bahaya dunia. Bukan mencela dunia, tapi hati-hati dengan zinatul hayatid dunia, perhiasan hidup ini. Itu satu. Wala yaghurrannakum, dan janganlah kamu diperdaya oleh si setan. Setan terbagi dua. Setan bangsa jin, setan bangsa manusia. Kedua-dua setan ini, kalau kamu jangan hati-hati, dia juga bisa memperdaya dan menipu. Karena dua jenis setan ini saling membantu. Setan itu ada dua. Pertama, golongan jin. Yang kedua, golongan manusia. Kedua-duanya saling bekerja sama. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 112 diingatkan seperti itu. Ada setan-setan bangsa jin, ada setan-setan bangsa manusia. Kita tidak buka ayat itu, hanya menyebutkan saja. Kedua jenis setan ini saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam rangka memperdaya, menipu manusia. Apa itu setan? Sudah kita jelaskan dulu. Setan kan nama yang diberikan kepada makhluk yang jauh daripada kebenaran. Nama yang diberikan kepada makhluk yang jauh daripada kebenaran, menentang kebenaran, menghambat kebenaran, memalingkan orang daripada kebenaran. Setan. Kenapa setan namanya setan? Karena dia jauh daripada kebenaran. Karena setan itu artinya jauh. Syatana jauh. Syatana shintanan nun jauh. Sumya syatana syaitan, dinamakan setan itu dengan setan li bu'dihi anil haq, karena jauhnya dia daripada kebenaran. Wa tamarrudihi, menentang, membangkang kepada kebenaran. Maka siapapun dia yang jauh daripada kebenaran, menentang kebenaran, setan. Kalau orang, setan. Jauh daripada kebenaran, menentang kebenaran, menghalangi kebenaran, memalingkan, mengelincirkan, menyesatkan orang daripada kebenaran, setan. Bedanya, setan yang namanya jin tidak nampak. Dia menipu pada manusia melalui bisikan-bisikan di hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau setan bangsa manusia nampak. Dia nampak. Kita saja yang hati-hati, waspada. Kalau kita sudah diajaknya jauh pada kebenaran, hati-hati, itu setan. Itu saja masalah. Kalau dia menentang kebenaran, setan. Dia menghambat kebenaran, ya setan. Dia menjauhkan, menggelincirkan, menyesatkan orang pada kebenaran, ya setan. Itu saja bedanya. Walaupun dia gagah, walaupun dia berbaju, berkopiah, tapi kalau dia menentang kebenaran, menghambat kebenaran, memalingkan, menyesatkan, melincirkan pada kebenaran, zakat syaitan itu adalah syaitan. Nah, kedua syaitan ini bekerjasama untuk menipu manusia. Induk angkatnya iblis. Iblis satu, iblis jin. Jin yang hadir di kalangan malaikat ketika Allah menyuruh, memerintahkan para malaikat-malaikat dan yang hadir di situ untuk sujud, menghormati, memuliakan Adam. Iblis, kecuali iblis.
Dulu dia tidak iblis namanya, tapi karena dia aba wastakbara, dikasih nama iblis. Kenapa? Iblis itu artinya putus asa. Karena dia dilaknat oleh Allah. Wa anna 'alaikal la'nah. Untukmu laknat. Laknat itu artinya tersingkir daripada rahmat. Arti laknat tersingkir daripada rahmat. Wa anna 'alaikal la'nah. Untukmu laknat. Siapa-apa yang dilaknat tersingkir daripada rahmat. Karena dia sudah disingkirkan daripada rahmat Allah, putus asa dia mendapat rahmat. Iblis namanya. Iblis. Satu. Dan setan-setan adalah anak buah iblis. Dia yang mengkomandoinya. Nah, kalau begitu, setan apakah dia jin atau iblis betul? Hati-hati, dia musuhmu. Ini ingat sini. Untuk itu jangan sampai dia menipu, memperdaya. Wala yaghurrannakum billahil. Apa maksud la yaghur tentang Allah? Bagaimana menipumu? Ditimbulkannya angan-angan, dibisi-bisikannya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, tidak masalah, Allah Maha Pemaaf, terus saja jelas. Nanti minta maaf, nanti minta ampun, nanti taubat. Terpedaya dia, terpedaya dia, tertipu dia, dibisi-bisikan. Umulkan masih tua kemudian mengaji-ngaji yang kerja lain. Gitu? Nah tua kemudian kesuruh milih. Kini masih kuat. Itu bentuk perdayaan. Tertipu dia, terpedaya dia. Jadi janganlah sampai si setan itu menipumu tentang Allah. La yaghurrannakum billahil gharur. Kenapa namanya garur? Apa beda guru dengan garur? Garur si pelaku perbuatan penipuan yang sangat ahli. Garur si pelaku perbuatan penipuan dan perdaya yang sangat ahli dan piawai di bidang. Itulah setan. Tipu daya perdaya setan luar biasa, dia ahli situ. Diingatkan ke dalam Quran bagaimana Nabi Adam dan Hawa bisa terpedaya. Kata kaji guru-guru kita, jangankan menghambat orang masuk surga, mengeluarkan orang surga pun dia bisa. Walaupun sebenarnya bukan iblis yang mengeluarkan Nabi Adam, tapi itu kata kaji. Jangankan menghambat, menghalangi orang masuk surga, mengeluarkan orang surga dia bisa. Dia hambat orang masuk surga ya. Jadi dikatakan dia garur karena dia piawai, ahlinya di bidang itu. Maka bisa dikatakan si penipu ulung, si pendaya ahli, pakarnya di bidang itu. Hati-hati. Makanya dilanjutkan ayatnya, inna syaitana lakum aduh. Diingatkan, di setan itu bagi kamu musuh. Inna syaitana lakum aduun, musuh. Wahai manusia, setan itu benar-benar musuh. Permusuhannya bukan sekarang saja, semenjak dulu, qadimah. Adawatuhu qadimatun, permusuhannya semenjak saisu dulu kala. Sejak nenek moyang kamu yang bernama Adam dan Hawa, semenjak itu dia sudah melancarkan permusuhan. Hati-hati ini, diingatkan kita secara khusus. Karena dia musuh, bukan hanya musuh bangsa
manusia. Diawali permusuhan itu oleh raja tokohnya, ketua setan, yaitu iblis. Makanya sang iblis itu bersumpah, selagi ruh anak cucu Adam itu dalam jasadnya, aku akan terus-menerus memperdayakannya, menyesatkannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, selagi ruh anak Adam masih berada di jasadnya, aku akan terus-menerus menyesatkannya, menipunya, memperdayanya. Itu di hadapan Allah dia bersumpah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Allah, silakan saja. Aku juga akan terus-menerus mengampuni anak cucu Adam itu selagi mereka minta ampun kepadaku. Tapi ingat, jangan terpedaya. Allah akan Maha Pengampun. Nanti aja minta ampun, terpedaya jadi. Itu sumpahnya. Dan Allah sudah mempersilahkan iblis dan setan itu teruslah. Allah berikan terus. Mana yang dapat kamu itu jatahmu, mana yang tidak. Dipeliharalah orang-orang daripada perdayaan setan itu. Pertama, orang beriman. Surah An-Nahl, orang beriman, ayat 98. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Setan itu tidak punya kekuasaan untuk mempengaruhi orang beriman. Dan orang-orang yang bertawakal, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, tidak bisa dia. Orang yang betul-betul menyerah bulat kepada Allah. Yang ketiga, orang-orang mukhlasin, orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk ikhlas dalam segala halnya kepada Allah. Orang ikhlas tidak bisa setan. Yang keempat, orang yang sentiasa berzikir, berdoa, memohon perlindungan, penjagaan kepada Allah daripada setan. Empat ini. Makanya kita diajari zikir supaya setan jangan mendekat, zikir terus, berdoa terus. Ketika masuk rumah berzikir, hendak masuk setan. Ketika makan berzikir, hendak masuk setan. Ketika tidur berzikir, hendak masuk setan. Ketika berhubungan badan, zikir, hendak masuk setan. Ketika masuk WC, masuk setan. Ketika keluar rumah, baca bismillah, hendak masuk setan. Setan selalu memepet, dipepetnya gitu oleh setan. Tamengnya zikir dan isti'azah. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Basolo undang orang. Inyo nalupo yo jare ko balamnya ko. Nan jare dak pernah lupo yo balam. Kece orang awak jare dak pernah lupo yo balam. Balam nan acok lupo yo jare. Dan setan tidak pernah lupa doh bahasa kita ke musuhnya. Itulah diwariskan oleh tokoh-tokohnya. Lakum aduhu, bagimu wahai manusia, si setan itu musuh. Fattakhiduhu aduwa, ambil jadikan pelakukan setan itu sebagai musuh. Fattakhiduhu aduwa. Ittakhadha itu bersungguh-sungguh lah, bersungguh-sungguh mengambil dan menjadikan si setan itu sebagai musuh. Karena dia apa? Dia penipu ulung, sangat ahli. Fattakidu aduh. Sasaran akhir setan itu digambarkan di sini. Apa sasaran akhirnya? Sasaran akhirnya adalah innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya hanya saja dia mengajak, dia mengajak, menyeru hizbah, golongannya, kelompoknya, partainya, liyakunu agar supaya adalah mereka sama-sama menjadi penghuni neraka. Itu sasaran akhir. Dia tidak mau sendiri masuk neraka. Dia ingin membalas sakit hati dan dendamnya, sehingga dia juga ingin anak cucu Adam masuk neraka. Itu makanya katakan
Siapa yang mengikuti setan berarti dia telah menjadi kawan setan untuk masuk neraka. No liyakunu li agar li kan li agar supaya adalah mereka golongannya ini atau manusia-manusia yang sudah beraksi di tiap daya ditipunya, disesatkannya, ya min ashabis sa'ir, termasuk menjadi penghuni neraka yang bernyala-nyala. Itu makanya semua manusia dipanggil ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, jangan lupa dua hal. Pertama, jangan kamu terpedaya tertipu dengan keindahan dunia ini. Bukan dilarang kita mencari kesenangan, tapi jangan terpedaya tertipu dengan kesenangan. Yang kedua, hati-hati dengan musuh besarmu, setan. Dia akan terus-menerus melancarkan berbagai macam trik-trik, tipuan-tipuan dan perdayanya sampai kamu itu nanti menemaninya masuk neraka. Barangkali ini kaji kita malam hari ini. Itu seruan kepada orang-orang beriman agar mereka jangan sampai diperdaya oleh tiga hal. Yang pertama, setan dengan tipu dayanya. Yang kedua, kehidupan dunia. Kemudian manusia-manusia yang berperangai setan. Itu juga berpotensi besar memperdaya, menipu orang-orang atau hamba-hamba Allah, sehingga mereka terlengah abai dengan bekal dan persiapan menuju akhirat. Jangan lupa di dunia ini kita tidak lama. Kita singgah untuk menyelesaikan tugas-tugas kita selaku hamba Allah, selaku khalifah. Kita bertugas untuk taat patuh mengabdi kepada Allah dalam dunia ini. Dan jangan lupa itu, dunia bukan tempat tinggal. Enggak, dunia adalah tempat singgahan. Dan tidak ada yang bertahan dalam kehidupan dunia ini. Dia pasti akan meninggalkan pentas kehidupan dunia, sehingga orang awak menamulanya meninggal. Sebaiknya tambah setelah meninggalkan dunia. Itu terasanya meninggalkan. Tapi kalau meninggal saja entah ya. Kalau meninggal dunia yang meninggal. Itu menurut paham saja kan? Meninggalkan dunia, meninggalkan pentas panggung sandiwara, meninggalkan segala-galanya, mati. Karena kita adalah orang yang lewat. Kita lewat melintas dunia ini karena ada urusan, ada tugas yang diamanahkan di dunia ini. Setelah selesai berangkat menuju akhirat. Itu apa yang telah Allah janjikan. Inna wa'dallahi. Selesai itu kaji kita pada malam hari ini. Semoga dengan mempelajari itu juga bertambah juga paham kita.